Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Belenggu Hidup Manusia. Belenggu hidup manusia. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 4 ayat 18. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang belenggu-belenggu kehidupan di dalam setiap diri manusia, sehingga kami bisa membiarkan setiap pribadi kami dibelenggu dan diikat oleh hal-hal yang benar dan dilepaskan daripada belenggu yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau berbicara tentang belenggu, maka sinonimnya adalah diikat. Terikat dan terbelenggu. Terikat dan terbelenggu itu adalah sesuatu yang bisa positif dan kemudian juga bisa negatif. Namun belenggu seringkali identik dengan hal yang negatif. Karena belenggu kaitannya dengan sebagai narapidana, sebagai orang yang berbuat kejahatan kemudian dibelenggu. Namun kita bisa memaknainya juga dengan makna-makna yang lain. Itu adalah kebebasan di dalam menafsirkan sebuah arti, dan itu akan jelas tatkala dimasukkan dalam sebuah kalimat. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas apa belenggu yang dihadapi oleh Paulus. Paulus punya sebuah pengalaman dibelenggu oleh dua hal. Yang pertama jelas Paulus itu dibelenggu oleh penjara. Dibelenggu sebagai seorang yang dipenjarakan. Yang kita lihat, yang kita tahu karena dia melakukan pekabaran Injil. Dan Paulus pun dibelenggu oleh ancaman. Kemana-mana dia terancam. Banyak orang yang tidak suka karena dia melakukan pekabaran Injil. Dan Paulus pun bisa mengalami ancaman belenggu tatkala ada di lautan luas dia mengabarkan Injil. Maka Paulus sedang dibelenggu oleh lautan yang mengitarinya. Paulus pun bisa dibelenggu oleh para penyamun yang bisa menyerang dia tiba-tiba dan berbuat kejahatan. Belenggu adalah ikatan-ikatan yang terjadi. Namun Paulus jelas adalah terbelenggu di dalam pengalamannya di penjara di Filipi. Dia terbelenggu benar-benar. Tapi ada aspek mengapa Paulus mau melakukan semuanya itu. Karena ada satu jawaban. Karena Paulus sudah dibelenggu oleh kebenaran. Karena Paulus sudah dibelenggu oleh Allah. Karena Paulus sudah terikat dan tidak pernah terputus di dalam kebenaran dan Injil yang diterimanya. Kemudian dia juga ingin menyampaikan Injil kebenaran itu kepada yang lain. Sehingga di dalam pikirannya adalah itu kebenaran. Yang di dalam pikiran Paulus bagaimana Injil tersebar. Yang ada di dalam benak Paulus bagaimana jemaat-jemaat yang sudah dilayani di berbagai-bagai tempat. Di kota-kota dari Korintus, Efesus, Filipi. Tempat-tempat yang lain. Maka setiap jemaat yang sudah dilayaninya mereka pun dibelenggu oleh kasih karunia Tuhan. Maka kehidupannya hanya terpikirkan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Itu yang dimaksud dengan belenggu yang positif. Tetapi ada belenggu-belenggu yang buruk dalam kehidupan kita. Sebagaimana renungan yang kita dengarkan 1-2 hari yang lalu. Ada kita yang dibelenggu oleh kemarahan. Ada orang yang dibelenggu oleh kebencian. Ada orang yang dibelenggu oleh hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu seksual, apa itu hawa nafsu kepada uang, kepada harta, kepada kedudukan, atau hawa nafsu aspek-aspek yang lain. Pada prinsipnya setiap manusia itu mengambil sebuah pilihan, dia akan dibelenggu oleh apa? Dia akan diikat oleh apa? Seseorang yang terbelenggu, terikat di dalam kebenaran, terbelenggu oleh kasih Tuhan, maka hidupnya akan mensyukuri segala kasih kebaikan Tuhan yang sudah diterimanya. Dan dia akan berjuang bagaimana hidupnya penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kasih Allah yang tersalur kepada yang lain. Maka setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan, kita berada di dalam pilihan kita mau dibelenggu oleh apa.
Tatkala Yesus datang ke dalam dunia, tatkala Yesus sudah kita terima sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, dan Yesus sudah melepaskan belenggu dosa, belenggu kehidupan lama kita, dan kita dibebaskan melalui salib, melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus, kita dibebaskan. Bahkan Tuhan pun melepaskan belenggu kubur. Itu yang dijanjikan dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Itu yang disebut dengan belenggu yang terlepas. Pada saat kita sudah melepaskan sebuah belenggu-belenggu yang buruk, maka kita harus membiarkan diri terikat dan terbelenggu di dalam kasih karunia Tuhan. Terikat dan terbelenggu di dalam kebaikan-kebaikan Allah. Orang yang terbelenggu di dalam kemurahan hati, dia tidak pernah akan bisa diam tatkala ada orang yang membutuhkan sementara kita sanggup melakukannya. Dia akan segera melakukannya. Dia tidak akan menunda-nunda. Dia akan segera melakukannya. Karena apa? Karena dia sudah dibelenggu oleh kasih karunia Allah. Orang yang sudah dibelenggu oleh kasih Tuhan mengalami pengampunan Tuhan. Dia akan melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada dirinya. Dan dia tidak dibelenggu oleh kebencian. Dia tidak dibelenggu oleh kepahitan. Dia tidak dibelenggu oleh kemarahan. Dia melepaskan belenggu yang buruk dan membiarkan belenggu-belenggu yang baik, ikatan yang baik itu terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, mari kita merenungkan, sahabat seperjalanan saat ini sedang terbelenggu oleh apa? Ada orang yang kemudian sangat paranoid, terbelenggu oleh ketakutan yang berlebihan, terbelenggu oleh kekhawatiran yang berlebihan. Waktu saya kuliah, dosen yang mengajarkan saya mengatakan, tatkala orang punya kekhawatiran berlebih, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengapa? Karena dibelenggu oleh kekhawatiran yang berlebihan. Dia ke kamar tidur setiap waktu tertentu, ya sangat pendek, belum 1 jam dia cek lagi semua pintu. Dia yakini bahwa pintu tidak ada yang terbuka. Dia yakini bahwa tidak ada maling atau perampok yang masuk dalam rumahnya. Sehingga dalam tidur 1 malam saja dia bisa terbangun 11 kali, 12 kali, 13 kali. Nah, orang-orang yang sudah dibelenggu oleh kasih karunia Tuhan, sudah dibelenggu dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi engkau, dia akan punya damai sejahtera. Dia akan menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan dan menjalankan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Dia akan menyerahkan ketakutannya itu kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan akan membimbing, menolong, memimpin perjalanan hidup ke depannya. Khawatir sesuatu yang sangat wajar sebagai manusia, membuat kita hati-hati dan kita tidak kemudian menjadi sembrono dalam kehidupan ini. Namun tatkala kemudian kita menjadi berlebihan, maka itu adalah peristiwa yang merusak yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, saya meyakini bahwa setiap kita masing-masing itu ada terbelenggu dengan bagian-bagian tertentu. Ada orang-orang yang terbelenggu padahal memang uangnya belum memungkinkan dan rasanya tidak tepat untuk membeli barang-barang branded. Padahal ada kebutuhan yang lebih utama. Dia sangat terobsesi untuk barang branded, maka dia terbelenggu oleh sebuah kebiasaan hedonis yang kemudian mengikat dia. Mari sahabat seperjalanan, kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan melepaskan belenggu-belenggu yang negatif, yang buruk, dan kita hanya seperti Paulus yang sudah melepaskan belenggu sifat keakuan dan dia dibelenggu oleh kasih Tuhan, dan dia mengerjakan semuanya, menyatakan kasih kebenaran Tuhan sepanjang hidupnya. Mari kita lepaskan belenggu yang buruk dan kita hanya dibelenggu oleh kasih kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih firman-Mu mengajarkan kebenaran kepada kami. Hamba-Mu berdoa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.